Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau berdoa kepada Allah, memohon dengan air mata yang menetes, namun hatimu masih berkata, "Kenapa Allah belum mengabulkan doaku? Apakah Allah tidak mendengar keluh kesahku? Apakah Allah peduli dengan nasibku?" Hati-hati dengan kalimat itu, sebab kalimat itu adalah kalimat yang samar, bisikan yang halus, dan bisa menjadi tuduhan yang keji terhadap Allah. Satu hal yang harus kita ingat, bahwa Allah tidak pernah menzalimimu, Allah tidak pernah menelantarkanmu, dan Allah tidak pernah jauh darimu. Namun kebanyakan manusia tidak ingat. Maka, tema yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah peringatan halus dari para arifin, yaitu tuduhan keji terhadap Allah yang tak pernah kita sadari. Namun sebelum kita lanjut pada hikmah yang akan diungkap kali ini, izinkan saya mengingatkan kepada Anda untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Karena dukungan dan perhatian Anda termasuk salah satu penyemangat kami dalam menebarkan dakwah ini. Dan semoga dukungan Anda menjadi amal yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat ruang tafakur yang dirahmati Allah, tahukah engkau apa maksud dari menuduh Allah? Sikap menuduh Allah adalah ketika engkau berdoa lalu ragu karena khawatir tidak diijabah, sehingga engkau meminta kepada selain Dia dalam apa yang engkau harapkan. Sikap menuduh Allah juga ketika engkau mengatakan bahwa engkau sudah bersabar, namun hatimu masih protes terhadap keadaan yang tidak menyenangkan hatimu. Itu berarti tanpa kita sadari kita menuduh seakan-akan bahwa Allah tidak adil. Dan sikap menuduh Allah adalah ketika engkau diberi namun engkau mengeluh terhadap pemberian itu hanya karena tidak sesuai dengan nafsumu. Padahal Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana, Maha adil, Maha pengasih, dan Maha pemberi rezeki. Namun seringkali kita lupa terhadap sifat maha sempurna Allah dalam segala sesuatu. Tuduhan halus dalam hati yang seperti disebutkan tadi amat sangat berbahaya karena ia merusak keyakinan dan merobohkan bangunan iman. Inilah kebenaran yang seringkali luput dari pandangan kita, karena menuduh Allah tidak selalu dalam bentuk ucapan kasar, tetapi bisa berupa lintasan hati yang halus, keluhan yang samar, dan prasangka yang tidak terucapkan. Ketika doa kita lambat terkabul, lalu hati berbisik, mengapa Allah belum mengabulkannya? Perlu kita ketahui, itu bukan sekadar rasa gelisah, itu adalah tuduhan bahwa Allah seakan-akan tidak peduli pada hambanya. Ketika kita diuji dengan sakit atau kesempitan, lalu hati merasa, mengapa aku yang harus merasakan ini? Itu adalah tuduhan bahwa Allah seakan-akan tidak adil dalam pembagian takdirnya. Ketika kita bekerja keras lalu rezeki masih sempit dan hati berkata, mengapa Allah menahan rezekinya untukku? Itu adalah tuduhan bahwa Allah seakan-akan pelit kepada kita. Padahal Dialah Ar-Razzaq, pemberi rezeki tanpa batas. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap doa yang belum dikabulkan saat ini sesungguhnya disimpan untuk waktu yang lebih indah. Setiap ujian yang terasa berat hakikatnya adalah tarbiyah untuk meninggikan derajatmu. Setiap rezeki yang tampak sedikit justru bisa jadi penjagaan agar engkau tidak lalai dan jauh darinya. Allah tidak pernah menzalimimu. Allah tidak pernah pelit kepadamu. Dan Allah tidak pernah menutup pendengarannya dari doa-doamu. Yang ada hanyalah kelembutannya yang kadang tersembunyi di balik tabir ujian. Maka, berhati-hatilah dari bisikan halus yang menodai tauhid. Jangan biarkan hatimu menjadi saksi yang menuduh Allah, sementara lisanmu mengucap zikir kepadanya. Karena hakikat iman sejati adalah ketika hati ridha, lisan bersyukur, dan jiwa pasrah penuh kepada Allah. Apapun yang Allah tetapkan. Saudaraku,
Menuduh Allah sama saja dengan meragukan sifat-sifatnya. Dan meragukan sifat Allah berarti merobohkan tiang keimanan itu sendiri. Iman bukan hanya tentang ibadah lahiriah, tetapi tentang keyakinan batin yang teguh bahwa Allah selalu benar, selalu adil, selalu bijaksana, dan selalu penuh kasih sayang. Maka mari kita perbaiki prasangka kita kepada Allah. Jangan biarkan keraguan merusak ibadahmu. Jangan biarkan keluhan melemahkan kesabaranmu. Dan jangan biarkan hati kecilmu menuduh Allah yang Maha Suci dari segala kekurangan. Tahukah engkau betapa berbahayanya prasangka yang halus terhadap Allah? Ia mungkin tidak pernah terucap di bibirmu, tapi ia bersembunyi di dalam hatimu. Dan justru disitulah letak bahayanya, karena hati adalah tempat Allah memandang seorang hamba. Menuduh Allah bukan hanya berarti berkata terang-terangan bahwa Allah tidak adil atau Allah tidak sayang. Tidak. Menuduh Allah seringkali muncul dalam bentuk yang lebih samar, yaitu ketika doa kita tertunda, lalu kita merasa seakan-akan Allah tidak mendengar. Ketika ujian datang bertubi-tubi, kita merasa seakan-akan Allah tidak adil. Ketika rezeki terasa sempit, kita merasa Allah seakan-akan menahan karunia-Nya. Ketika hidup tidak sesuai harapan, kita merasa seakan-akan Allah tidak memperhatikan kita. Padahal saudaraku, Allah Maha Adil. Tidak ada satupun takdir yang keluar dari keadilan-Nya. Allah adalah Ar-Rahman, Maha Pengasih. Tidak ada satupun hamba yang luput dari kasih sayang-Nya. Allah adalah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Tidak ada satupun makhluk yang tidak dijamin rezekinya oleh Dia. Namun mengapa hati kita masih sering ragu kepada Allah? Mengapa prasangka itu muncul? Karena kita hanya melihat keinginan dari kacamata hawa nafsu, bukan dari cahaya iman. Saudaraku, ketika Allah menunda permintaanmu, jangan buru-buru menuduh Allah ketika doa-doamu belum terkabul. Ketahuilah, doa yang engkau panjatkan tidak pernah sia-sia. Rasulullah mengatakan dalam satu riwayatnya, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah selama bukan dalam dosa atau memutus silaturahim, melainkan Allah akan memberinya salah satu dari tiga. Allah cepat kabulkan permintaannya, Allah simpan untuknya di akhirat, atau Allah palingkan darinya keburukan yang setara dengan permintaannya. Jadi apakah Allah tidak mendengar? Tidak. Allah Maha mendengar. Apakah Allah tidak peduli? Tidak. Allah lebih peduli kepadamu daripada dirimu sendiri. Yang terjadi hanyalah Allah memilihkan waktu terbaik, cara terbaik, dan bentuk jawaban terbaik untuk doa-doamu. Namun tidak sedikit di antara manusia, ketika musibah menimpa mereka, hati kecil kita sering bertanya, mengapa aku yang harus diuji? Mengapa tidak orang lain? Hati-hati saudaraku, itu adalah bisikan menuduh Allah. Padahal ujian bukan tanda kebencian Allah. Justru ujian adalah tanda cintanya. Sebagaimana Rasulullah berkata, apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia menguji mereka. Barang siapa ridha, maka baginya keridhaan Allah. Barang siapa marah, maka baginya kemurkaan Allah. Artinya ujian itu bisa jadi adalah jalan untuk membersihkan hatimu, meninggikan derajatmu, dan mendekatkanmu kepada Allah. Dan rahasia di balik rezeki yang sempit juga bisa jadi itu adalah rahmat Allah. Karena kadang kita merasa Allah itu pelit, padahal hakikatnya Allah sedang menjaga. Bayangkan jika engkau diberi kelapangan harta, lalu hatimu semakin jauh dari Allah. Bukankah itu sebuah musibah yang lebih besar? Karena terkadang Allah menahan sebagian dunia darimu, agar engkau tidak binasa di dalamnya. Sebagaimana Allah berfirman, dan sekiranya Allah melapangkan rezeki bagi hamba-hambanya, niscaya mereka akan melampaui batas di muka bumi.
Tetapi Allah menurunkan rezeki menurut kadar yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi, Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Quran Surah Asy-Syura ayat 27. Maka, rezeki yang sempit bukanlah tanda Allah tidak sayang, melainkan tanda Allah tahu apa yang terbaik bagimu. Lalu bagaimana mengobati tuduhan halus dalam hati? Bagaimana cara kita membersihkan hati dari tuduhan yang tidak baik terhadap Allah? Yang pertama, perkuat tauhid, yakini bahwa segala sesuatu datang dari Allah dan Allah tidak pernah salah dalam menetapkan takdir. Kedua, perbaiki prasangka kepada Allah, sebab jika engkau berprasangka baik, engkau akan melihat kebaikan Allah. Ketiga, ridha dengan ketentuan Allah. Ridha bukan berarti tidak berusaha, tapi menerima bahwa apapun hasilnya, itu adalah pilihan Allah yang terbaik. Dan yang terakhir, bersyukur dalam segala keadaan. Karena syukur akan menutup pintu keluhan dan membuka pintu ketenangan. Saudaraku, menuduh Allah meski dalam hati yang paling halus adalah racun yang perlahan-lahan merusak iman. Hati yang selalu menuduh Allah tidak akan pernah tenang karena ia selalu merasa kurang, kecewa, dan gelisah. Sebaliknya, hati yang ridha kepada Allah akan dipenuhi cahaya, ketenangan, dan kebahagiaan. Maka jangan biarkan hatimu menjadi saksi yang menuduh Allah. Jangan biarkan prasangka buruk merobohkan bangunan imanmu. Percayalah sepenuhnya bahwa Allah tidak pernah salah, tidak pernah lalai, tidak pernah menzalimimu. Maka pada hari ini, mari kita perbaharui niat dan keyakinan kita. Kita bersihkan hati kita dari segala prasangka buruk kepada Allah. Kita pasrahkan diri kita sepenuhnya hanya kepadanya. Saudaraku, menuduh Allah dalam bahasa tasawuf adalah istilah yang merujuk pada prasangka buruk atau su'zon terhadap Allah, baik dalam bentuk ucapan, perasaan, maupun lintasan hati yang tersembunyi. Ia bisa berupa keraguan dalam doa, seolah-olah Allah tidak mendengar, protes dalam kesabaran, seolah-olah Allah tidak adil, ketakutan dalam permintaan, seolah-olah Allah pelit, dan kekecewaan dalam takdir, seolah-olah Allah salah mengatur hidup kita. Padahal, semua itu lahir dari kelemahan iman, karena iman sejati adalah percaya penuh bahwa Allah tidak mungkin salah, tidak mungkin lalai, dan tidak mungkin menzalimkan hamba-Nya. Allah sendiri menyinggung hal ini dalam firman-Nya, dan azab yang menimpa itu adalah karena mereka menyangka terhadap Allah dengan sangkaan yang tidak benar, yaitu sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, apakah ada bagi kita barang sesuatu, hak campur tangan dalam urusan ini? Katakanlah, sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Quran Surah Ali Imran ayat 154. Ayat ini turun ketika sebagian orang meragukan keputusan Allah dalam perang Uhud. Allah menyebut prasangka buruk itu sebagai dzan jahiliyah. Artinya, menuduh Allah adalah sifat orang-orang yang jauh dari cahaya iman. Para ulama tasawuf sangat menekankan hal ini. Sebagaimana Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam berkata, permintaanmu kepada Allah disertai keraguan dalam hatimu adalah tuduhanmu kepada Allah. Maksudnya ketika engkau berdoa tapi hatimu tidak yakin Allah akan memberi, itu sama saja dengan menuduh Allah tidak kuasa, tidak peduli, atau tidak pemurah. Padahal itu bertentangan dengan tauhid. Imam Al-Ghazali juga mengingatkan dalam Ihya Ulumuddin dengan berkata, sudzon kepada Allah adalah penyakit hati yang lahir dari ketidakpahaman terhadap hikmah Allah dalam takdirnya. Jadi sikap menuduh Allah adalah tanda hati yang gelap dan belum mengenal Allah dengan benar. Maka untuk melemahkan hati dari tuduhan yang jahat kepada Allah,
kita harus mengenal Allah dengan benar atau ma'rifatullah. Sebab, semakin engkau mengenal nama-nama Allah dan sifatnya, semakin engkau yakin Allah tidak pernah salah. Kemudian melatih diri dari prasangka baik terhadap Allah, yaitu setiap kali hati ingin protes, ganti dengan keyakinan, pasti ada hikmah di balik ini. Terus bersabar dengan ridha. Namun sabar dan ridho bukan sekadar menahan diri, namun menerima dengan lapang dada bahwa apa yang Allah pilih adalah yang terbaik. Ingatlah akan janji Allah. Allah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Saudaraku, menuduh Allah adalah bentuk kebodohan hati yang paling halus. Ia tidak selalu tampak, tetapi ia bisa merusak iman dari dalam. Maka marilah kita jaga hati kita. Jangan biarkan doa yang tertunda menjadi sebab keraguan. Jangan biarkan ujian yang berat menjadi sebab protes. Jangan biarkan rezeki yang sempit menjadi sebab tuduhan. Dan percayalah, jika hati kita penuh husnuzan kepada Allah, hidup kita akan dipenuhi ketenangan meski ujian terus datang. Subhanallah, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih karena telah menyimak renungan ini sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan menambah keyakinan kita kepada Allah dan bermanfaat untuk hati kita semua. Bagi yang sudah mendukung channel ini, terima kasih atas dukungan Anda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi setiap kebaikan dan langkah kecil kita dalam menuju kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.